Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firman. Saya akan melakukan aksi nyata dengan tema menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Tujuan merdeka belajar. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul Merdeka Mengajar. Ada 5 isi dari modul Merdeka Mengajar ini. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk terus menambah kapasitas diri. Kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Apapun profesi yang kita jalani, kita mesti terus belajar. Peran kita sebagai pendidik, kita terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung dengan orang lain. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Pendidikan adalah tempat untuk menabur benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Sedangkan pengajaran adalah suatu cara untuk menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan yaitu sebagai tuntunan dalam kehidupan tumbuhnya murid. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mendampingi murid ada kaitannya dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, kodrat alam, dan yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam yaitu yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam. Pendidikan sebagai salah satu instrumen pengembangan akal budi sesuai dengan kodrat alamnya. Setiap individu murid adalah unik, yang mana di antara mereka yang satu dengan yang lainnya berhak untuk mendapatkan tuntunan yang tepat, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Setiap murid yang dilahirkan dengan kodrat yang alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di kota dan ada yang tinggal di desa, serta yang lain-lainnya. Dalam memberikan pendidikan, pengalaman-pengalaman kepada murid harus dilakukan dengan metode dan cara yang berbeda. Kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang makna daripada kodrat zaman ini, yaitu dalam melakukan pembaharuan terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zamannya. Sementara itu, segala bentuk dan isi dan irama, yaitu cara mewujudkan penghidupannya, hendaklah selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas kehidupan kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat manusia. Asas Trikon. Apa itu asas Trikon? Yaitu asas kontinu, asas konvergen, asas konsentris. Asas kontinu yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan dengan cara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Asas konvergen yaitu asas bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Asas konsentris
yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh dan kebudayaan sekitar. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ada 3 teori yang akan diungkapkan pembahasan ini. Yang pertama, teori tabula rasa. Apa itu teori tabula rasa? Kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidikan dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Yang kedua, teori negatif. Apa itu teori negatif? Kodrat anak ibaratkan kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Kemudian teori yang ketiga, yang mana teori ini diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, penggabungan antara teori tabula rasa dan teori negatif, yang dinamakan dengan teori konvergensi. Apa itu teori konvergensi? Kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Budi pekerti. Dalam mendidik budi pekerti, ada 2 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, biologis dan intangible. Dalam biologis itu terdapat di dalamnya rasa takut, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa berani, dan rasa segala perasaan yang ada di dalam jiwa manusia. Bahagian ini bagian biologis yang tidak dapat berubah. Sedangkan intangible, di dalamnya kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan. Bagian ini adalah bagian yang dapat berubah untuk mendidik budi pekerti. Penggabungan antara teori negatif dan tabula rasa sehingga menjadi teori konvergensi. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intangible dan bagian biologis dari murid. Dengan kecakapan budi pekerti, murid akan tumbuh dan berkembang dan bisa mengontrol. Modul kelima, pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dan bahagia. Dalam perspektif pendidik, tidak akan pernah selalu sama dengan perspektif murid. Fungsi dari pendidikan yaitu mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kecakapan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan bersama. Sistem Among. Dalam sistem Among ini ada 3 dasar yang menjadi bahagiannya. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang di depan memberikan teladan. Yang kedua, Ingmadia Mangun Karso, dan di tengah memberikan kehendak. Serta yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Dalam sistem Among ini ada 2 bahagian. Yang pertama kodrat alam, yang kedua kemerdekaan. Merdeka Belajar Abad 21. Dalam pendekatan saintifik ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mencoba. Yang keempat, menalar. Yang kelima, mengkomunikasi. Dalam tuntunan pembelajaran abad 21, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Kedua, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Yang terakhir adalah tugas pendidik. Ki Hajar Dewantara memaknai tugas daripada pendidik itu adalah mengembangkan keseluruhan potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia yang seutuhnya.